guys, welcome to my channel. Perkenalkan, saya Nia, mahasiswa dari Magister Sistem Informasi Unikom. Iya, Unikom, tahu kan kampus kece yang sudah terakreditasi unggul di Kota Bandung. Di video pertama hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu audit IT. Sebelumnya kalian sudah familiar belum dengan istilah audit IT? Nah, dan kenapa sih perusahaan perlu melakukan audit IT? Yuk kita bahas bersama. Jadi, audit IT itu adalah proses peninjauan dan evaluasi terhadap sistem informasi suatu perusahaan untuk memastikan keamanan, integritas, dan ketersediaan data. Tujuannya apa sih? Tentu saja tujuannya untuk melindungi perusahaan dari risiko dan ancaman. Kita tidak bisa mengabaikan pentingnya keamanan dan integritas data dalam dunia digital saat ini. Fakta menunjukkan bahwa serangan siber semakin meningkat, di mana menurut laporan terbaru dari CNBC Indonesia, serangan siber di Indonesia capai 1,65 juta kasus per tahun 2023 lalu. Nah, bagaimana serangan siber dapat berdampak pada perusahaan? Mari kita lihat. Jadi, selain mengekspos perusahaan terhadap risiko finansial yang serius, serangan siber juga dapat merusak reputasi perusahaan. Ingat kan kasus PT Bank Syariah Indonesia, PT BFA Finance Indonesia, hingga BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kebocoran data pada tahun 2023, yang akhirnya berdampak pada kehilangan kepercayaan pelanggan dan kerugian finansial besar-besaran. Sekarang mari kita masuk ke dalam fungsi audit IT secara lebih mendalam. Auditor IT memiliki tanggung jawab untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap sistem, mengidentifikasi potensi risiko, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Mereka bekerja sebagai mata, telinga perusahaan dalam dunia digital. Proses audit IT melibatkan pemeriksaan kebijakan keamanan, evaluasi kontrol akses, pemantauan aktivitas jaringan. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan dalam keadaan yang aman dan dapat beroperasi tanpa gangguan. Sekarang mari kita lihat pekerjaan sehari-hari seorang auditor IT. Seorang auditor IT harus memiliki keterampilan teknis yang mendalam seperti pemahaman tentang keamanan jaringan, analisis risiko, dan pengujian penetrasi. Mereka juga harus terus mengikuti perkembangan teknologi dan ancaman keamanan terkini. Tantangan dalam profesi ini melibatkan penanganan insiden keamanan, menyusun laporan audit yang jelas, dan bekerja sama dengan tim IT dan manajemen perusahaan. Namun hal ini juga memberikan peluang untuk berkontribusi pada keberhasilan perusahaan dan berkembang secara profesional. Framework yang sering digunakan oleh auditor IT, pertama kita punya COBIT, Control Objective for Information and Relation Technology, yang fokus pada kontrol proses teknik. Lalu ada ISO 27701 misalkan, yang membahas keamanan informasi secara menyeluruh. Terakhir ada NIST, National Institute of Standard and Technology, yang sering diadopsi untuk menangani risiko keamanan siber. Bagaimana sebenarnya penerapan framework ini dalam praktek audit sehari-hari? Seorang auditor IT akan menggunakan framework sebagai panduan untuk mengidentifikasi risiko, menilai kepatuhan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Ini membantu mereka dalam menyusun laporan audit yang komprehensif dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Namun harus diingat, tidak ada satu framework yang cocok untuk semua situasi. Auditor IT harus memahami kebutuhan, tujuan, dan lingkungan bisnis perusahaan untuk memilih framework yang paling relevan dan efektif. Nah, itulah sedikit wawasan mengenai fungsi audit IT dan betapa krusialnya peranan ini dalam menjaga keamanan di perusahaan kita. Jangan lupa untuk memberikan pendapat dan bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you dan tetap jaga keamanan tamunya. Bye.